Kerajaan Jawa Barat, hiduplah seorang raja bernama Prabu Tapa Agung. Ia memiliki dua orang putri, si sulung bernama Purbararang dan si bungsu bernama Purbasari. Keduanya sama-sama cantik, tapi sifat mereka jauh berbeda. Purbararang memiliki sifat iri hati dan serakah, sedangkan Purbasari memiliki sifat pemaaf dan bijaksana. Ketika tiba waktunya Prabu Tapa turun tahta, ia menunjukkan anak bungsunya Purbasari untuk menggantikan kedudukannya. Hal tersebut membuat Purbararang merasa iri. Bagaimana mungkin Purbasari bisa menjadi pengganti ayahanda? Dia hanyalah anak bungsu. Seharusnya akulah yang lebih berhak untuk menggantikan ayahanda. Ucapan kepada Indrajaya tunangannya. Merasa iri membuat Purbararang kehilangan akal sehatnya. Dengan cara licik, ia mencoba mencelakai Purbasari. Akhirnya Purbararang menemui seorang tukang sihir yang dikenal sangat sakti. "Nenek, tolong bantu aku untuk mendapatkan tahta kerajaan. Aku percaya engkau dapat membantuku. Aku akan membayarmu dengan mahal," ucap Purbararang. "Hamba akan membantu semampu hamba," ucap si nenek sihir. Ketika malam tiba, si nenek sihir mulai mempersiapkan sesuatu untuk mengirimkan ilmu hitam kepada Purbasari. Ia mengucapkan mantra-mantra untuk mencelakai Purbasari. "Hei para gaib, datanglah, saya minta pertolonganmu. Celakakanlah Purbasari." Keesokan harinya, Purbasari mendapatkan tubuhnya tertotal-total hitam. Ia sama sekali tidak mengetahui mengapa tubuhnya tiba-tiba saja seperti itu. "Apa yang terjadi padaku? Mengapa tubuhku berubah seperti ini?" tutur Purbasari panik. Ketika mengetahui kejadian yang menimpa adiknya, betapa bahagianya hati Purbararang. Ternyata nenek sihir itu benar-benar sakti. Keesokan harinya, betapa sedihnya hati Purbasari. "Ayahanda, Purbasari pasti terkena kutukan itu. Bagaimana mungkin orang yang terkena kutukan seperti dia bisa menjadi seorang ratu?" hasut Purbararang. Sang ayah Prabu Tapa tidak dapat berbuat apa-apa. Kemudian Purbararang mengutus seorang patih. "Patih, sini, bawa Purbasari ke dalam hutan. Tidak layak lagi dia seorang ratu." Betapa sedihnya hati Purbararang harus terpisah dengan istana negerinya dan rakyatnya. Ia terpaksa menuruti keinginan kakaknya karena dirinya terkena kutukan. "Apa yang telah kuperbuat sehingga tubuhku berubah seperti ini?" rintih Purbasari dalam hati. Akhirnya setelah keesokan tiba-tiba di hutan, Purbararang bertemu dengan Purbasari. Ia terkejut melihat kecantikan Purbasari sudah kembali seperti semula. Apa yang terjadi? Mengapa tubuhmu sudah berubah seperti semula?" tanya Purbararang tidak percaya. "Ini berkat Lutung, Kak. Dialah yang menemukan air telaga ini yang mengandung obat mujarab untukku. Berarti aku bisa kembali ke istana dan berkumpul dengan kalian." "Tidak, kalau kau ingin kembali ke istana, kita harus beradu panjang rambut. Siapa yang memiliki rambut yang paling panjang, dialah yang harus kembali ke istana," tantang Purbararang. Kemudian mereka berdua melepas ikatan sanggul mereka. Ternyata rambut Purbasari melebihi rambut Purbararang. Purbararang pun mengaku kalah, tapi ia mengajukan satu syarat lagi kepada Purbasari. "Baiklah, untuk hal ini aku mengaku kalah.
Tapi kita harus beradu lagi. Siapa yang memiliki tunangan yang paling tampan, dialah yang menang. Tantang Purbararang. Indrajaya memang tunangan Purbararang yang sangat tampan. Purbasari bingung harus menjawab tantangan Purbararang. Janganlah tunangan, kekasih pun dia tak punya. Purbasari tidak tahu harus berkata apa. Sangkraklah yang berada di sampingnya. Tak berpikir panjang, Purbasari berkata, "Ini adalah tunanganku." Setelah mendengar jawaban sang adik, Purbararang tertawa geli. "Apa kau bercanda? Keras jelek seperti dia tunanganmu. Hahaha. Hahaha. Mana mungkin seekor keras seperti dia bisa mengalahkan tunanganku yang tampan ini," ejek Purbararang. Setelah mendengar ejekan Purbararang, Sangkra bersemedi. Tiba-tiba saja muncul gumpalan api, muncul gumpalan asap di keliling si kera. Tiba-tiba saja si kera menjadi seorang pemuda yang sangat tampan, dan ia pun berpakaian indah dan layaknya seorang pangeran. Ketampanannya melebihi Indrajaya, tunangan Purbasari. Tunangan Purbararang. Purbararang pun benar-benar terkejut melihat ketampanan sang kera. Akhirnya Purbararang mengaku segala sesuatu yang sudah ia perbuat kepada Purbasari. "Maafkan aku Purbasari, aku telah membuatmu jahat." Purbasari tidak berbuat dendam kepada Purbararang yang sudah jahat kepadanya. Kemudian ia berdua saling berpelukan. Akhirnya Purbararang dan Purbasari bersama-sama kembali ke istana. Sang Lutung sudah menjadi seorang pangeran yang sangat tampan. Kemudian ia menikah dengan Purbasari yang sudah menemani Purbasari di dalam hutan. Purbasari dan suaminya hidup bahagia selama-lamanya.